6 tahun lalu, aku merobek sendiri surat penerimaan juara satu kabupaten. Kak Bima mau beli rumah di kota karena nikah. Kak Citra mau ke luar negeri buat gengsi karena mereka ingin jadi orang hebat. Yaudah, aku jadi orang bodoh biar mereka bisa naik. Arif. Sibuk ya, istirahat dulu. Arif, Pak, aku nggak mau muter-muter. gimana sebenarnya harga babi ini? 30 babiku yang gemuk-gemuk apa jual sekarang atau tunggu dulu? Pak Herman, aku nggak sehebat itu, aku cuma peternak babi. Arif, jangan pura-pura 6 tahun lalu. Nilai terbaik sekabupaten nggak kuliah, pulang urus peternakan babi bobrok yang nggak ada yang mau sampai jadi yang terbesar di seluruh kecamatan. Kalau kamu nggak paham harga, nggak ada yang paham di kecamatan ini. Pak Herman, kalau Bapak percaya sama aku, tahan aja. Jangan dijual dulu provinsi baru, ngeluarin dokumen akhir tahun hasil panen dobel, akhir tahun harga babi naik setidaknya 2 kali lipat. Kalau jual sekarang itu kayak buang emas batangan. Arif bilang naik, ya pasti naik Pak Herman, kamu lagi hoki besar. Aku cuma nebak doang kok. Arif, kapan sih kamu nikahin aku? Li Cui di desa sebelah menikah. Keluarga suaminya memberi mahar 800 perak dan mesin jahit. Kalau aku, sudah 3 tahun bersamamu. Tidak ada kepastian sama sekali. Maya, jangan khawatir. Bulan depan babi gelombang terakhir akan dipotong. Setidaknya bisa dapat 50.000. TV warna besar, mesin jahit, dan semua perlengkapan pernikahan. Tidak ada yang ketinggalan. Akan menikahimu dengan megah. Sudah berapa kali kamu bilang? Kali ini benar. Tunggu aku sekali ini. Aku Arif seumur hidupku. Hanya ingin membuatmu bahagia. Baik, janji ya. Aku benar-benar tidak bisa menunggu lagi. Ma, Pak, kalian sedang apa? 5.000. Hanya babi yang ada di kandang sudah bernilai 50.000. Ditambah peralatan kandang, kalian jual hanya 5.000? Kakakmu sudah melihat rumah di kota Bukit Jaya. Kurang 3.000 untuk dibayar. Kakak perempuanmu butuh 2.000 untuk visa. Kalau kandang babi tidak dijual, dari mana uangnya? Tidak bisa dijual seperti itu. Harga babi akan naik akhir tahun. Babi gelombang ini saat dipotong setidaknya bisa... Dasar anak tidak tahu terima kasih. Kakakmu adalah supervisor di kota Bukit Jaya. Kakakmu akan segera belajar di luar negeri. Merekalah yang menjadi kebanggaan keluarga Lin. Kamu, seorang peternak babi, seumur hidup jadi petani miskin. Apa salahnya memberi jalan kepada mereka? Sudah seharusnya. Kandang babi ini adalah aku sendiri yang menghidupkannya dari keadaan kacau. Ujian masuk universitas, aku mengalah. Kuliah, aku mengalah. 6 tahun. Sudahlah. Kontrak sudah ditandatangani, sudah pasti. Dengan uang ini cukup untuk DP rumah kakak. Dan biaya visa kakak kedua juga ada. Kamu ketawa apa? Jangan-jangan kamu jadi gila karena dipukul. Pak, Ma, aku mau tanya satu hal. Dari umur 16 sampai sekarang, sudah berapa tahun aku di kandang babi ini? Ngapain ngitung itu? 6 tahun. Aku merobek surat penerimaan. Biaya sekolah kakak aku yang bayar. Biaya kakak ke luar negeri aku yang kumpulin. Aku aja belum nikah. Tapi kalian diam-diam jual kandang babi cuma 5.000. Beresik kamu. Keluarga memberimu makan dan pakaian. Bikin kandang babi itu kewajibanmu. Kakakmu itu orang terpelajar. Kamu cuman petani. Paling cocok beternak babi. Iya, kakakmu nanti kerja di kantor. Kakakmu yang kedua sekolah di luar negeri. Kalau mereka sukses, bisa bantu kamu. Kamu rugi apa? Bantu aku, uang DP rumah kakak dari kandangku. Biaya kuliah kakak dari kandangku. Kapan mereka pernah bantu aku? Mulai hari ini urusan hari tua kalian cari kakak. Cari kakak kedua, jangan cari aku. Kakakmu itu orang besar. Mana ada waktu ngurus kita? Kalau bukan kamu, siapa? Tunggu aja sampai mereka ada waktu. Pergi. Kalau pergi jangan balik. Anak tak berguna. Ngandelin kamu. Lebih baik ngandelin anjing di pinggir desa. Anjing dikasih makan aja tau goyang ekor. Kamu mau kemana? Aku bilang, paling 2 hari kamu pasti balik dengan perut lapar. Maya, kamu di sini? Arif, putus aja. Kak, kamu dengar dari mana? Satu desa udah tahu, kandang babi kamu dijual 5.000 sama orang tuamu. Kamu pergi dengan tangan kosong, bahkan tempat tinggal aja nggak punya. Kamu mau pakai apa buat nikahi aku? Maya, dengar dulu. Aku akan mulai dari awal di kota. Aku punya kemampuan. Mulai dari awal, Arif, sadarlah. 6 tahun kerja keras kamu, orang tuamu begitu aja kasih semua ke kakakmu. Kamu aja nggak bisa jagain diri sendiri. Apa bisa jagain aku? Aku sudah nunggu kamu 3 tahun. 3 tahun. Cewek lain udah nikah punya anak.
Aku buang waktu sama kamu. Kamu bilang kalau babi sudah besar, kamu nikahi aku. Aku percaya. Kamu bilang mau adain pernikahan. Aku percaya juga. Sekarang kandang babi hilang. Apalagi yang bisa aku percaya? Maya, aku pasti akan cari uang cukup untuk nikahi kamu dengan megah. Kak, rayakan adik kedua kita dapat visa Amerika. Keluarga Lin dapat berkah besar. Nanti setelah aku sampai di Amerika dan selesai belajar, keluarga kita jadi yang teratas di kota Bukit Jaya. Tentu saja. Nanti aku akan bilang ke semua orang, adik iparku yang belajar di luar negeri. Bau apa ini? Arif, kok kamu datang? Kak, orang tua sudah jual peternakan babi. Aku... Kamu jangan masuk dulu. Bau kotoran babi. Rok ini baru kubeli. Kalau kena bau, rusak. Kak Citra. Aku mau diskusi sama kalian. Apa? Aku mau di kota Bukit Jaya buat usaha kecil, biar bisa bertahan. Cukup 100 saja. 100? Kamu tiap hari kerja keras di sana. Bisnis apa yang kamu mau? Arif, apa kamu belum bangun? Kamu bahkan tidak lulus SMP? Bahkan tidak bisa baca beberapa huruf. Kamu bilang mau bisnis? Kak, 100 aku akan bayar. Dik Arif, kamu tahu visa yang ini habis berapa? 2.000. Kak bayar uang muka rumah 3.000. Uang itu dari mana? Orang tua kumpulkan dengan susah payah. Sekarang kamu minta 100. Kok berani minta? Kak Citra, uang itu hasilku dari babi. Hasil kamu dari babi? Peternakan itu milik orang tua. Apa hubungannya dengan kamu? Kamu kerja itu sudah seharusnya. Arif, aku bilang ini. Jangan coba-coba bikin malu di kota Bukit Jaya. Lihat penampilanmu berdiri di depan rumahku. Tetangga lihat malu aku. Cepat kembali ke kampung. Pulang ngapain? Pulang rawat orang tua. Orang tua sudah membesarkanmu 20 tahun lebih. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Aku dan Kak Citra orang yang berkarir, tidak bisa lepas. Iya, punya tangan dan kaki. Bertani juga tidak akan mati kelaparan. Maksa mau ke kota. 100 aja tidak punya. Malu nggak sih? Dik Arif, Kak bukan nggak mau bantu. Kamu memang bukan pebisnis. Terima nasib saja. Pulang bertani. Yang tenang saja, lebih baik dari apapun. 100 pinjam atau tidak? Tidak. Pulang sana. Baik. 100 ini aku ingat. Dia mau bisnis, mungkin di kehidupan selanjutnya. Sial, lapakku disita lagi sama pemerintah. Malam ini aku cuma bisa minum angin lagi. Hei kak, mau makan? Makasih. Kamu juga tinggal di kolong jembatan. Dari bajumu, kamu peternak babi ya? Dulu. Ya, berarti kamu lebih parah dari aku. Setidaknya aku masih punya kaset untuk dijual. Kamu? Besok aku mau di pusat kota Bukit Jaya, buka lapak. Buka lapak, jual apa? Babi goreng. Babi goreng, kamu? Ada uang di kantong? Enggak, tapi aku punya keterampilan. Keterampilan bisa bikin kenyang? Kasetmu satu kaset jual berapa? 2.000. Modal? 800. Sehari bisa jual berapa kaset? Bagus bisa 20 kaset. Kalau jelek, satu kaset pun nggak laku. Lapak kamu di mana? Di gang belakang gedung perbelanjaan Wijaya. Pantasan nggak laku. Pintu belakang gedung perbelanjaan Wijaya. Yang lewat distributor. Mereka kantongnya. Bawa uang jutaan. Siapa yang mau berhenti? Buat beli kasetmu 2.000, lalu aku harus kemana? Depan bioskop kota. Waktu bubar nonton malam, anak muda gandeng pacar keluar. Kepala mereka penuh lagu film. Kamu saat itu mendekat dan berteriak, soundtrack film, 2.000 sekaset. Percaya nggak? Semalam bisa jual 50 kaset? Gimana kamu tahu semua ini? Ini yang namanya jitu cari pelanggan. Jual barang ke orang yang paling mau beli. Jitu cari pelanggan? Kak Arif, ulang sekali lagi. Besok aku di perempatan pusat kota Bukit Jaya, buka lapak babi goreng. Lokasi ini pagi ada arus pasar, siang ada buruh pabrik pulang, malam ada pengunjung pasar malam. 3 gelombang pengunjung, satu lapak menampung semua, nggak sampai setengah tahun seluruh kota pasti antre makan babi gorengku. Kamu serius? Aku Arif seumur hidupku mau jadi raja babi goreng se-Indonesia. Kakakku Bima dan Citra meremehkanku. Mereka pikir aku cuma petani. Baik, aku akan tunjukkan pada mereka sejauh mana petani bisa pergi. Oke, besok pagi jam 5 ketemu di perempatan. Kak Arif, daging ini adalah sisa potongan yang sudah dibuang. Bisa dimakan? Ini daging paha depan sedikit urat, lemaknya merata buat daging babi goreng lebih enak dari daging tenderloin. Daging cincang ini bahkan untuk anjing pun tidak ada yang mau. Ambil semuanya 5 sen per kati. 3 sen saya ambil semua. Mulai besok daging cincang setiap hari semuanya untuk saya. Baik, ambil.
Kak Arif, daging cincang dan bumbu totalnya kurang dari 3 yuan. Kau yakin ini bisa dapat ratusan? Ikuti aku malam ini kau akan tahu. Kak Arif, lokasi ini terlalu terpencil. Orang-orang pergi ke restoran besar di sana. Siapa yang mau datang ke sudut ini? Dodi, berbisnis ingat satu hal, anggur yang enak tidak takut gang yang dalam. Kau lihat saja malam ini. Ini saja. Wah, bau apa ini? Bau apa ini? Wanginya luar biasa. Sepertinya dari gang sana. Terbang kemari. Kak Arif, antrean sudah mulai. Semua sudah antre. Tamu dari restoran besar semua lari ke sini. Bos, tambah 3 porsi. Daging babi goreng ini 10 kali lebih harum dari restoran negara. Kak Arif 327 yuan. Satu malam 37 aku jual kaset, setahun tidak bisa sebanyak ini. Ini baru awal, besok perbesar lapaknya 2 kali lipat. Bapak Wijaya, bagaimana kalau kita pulang dan cari cara lain? Barang di gudang senilai 300.000. Jangan bahas itu, 300.000 barang macet. Akhir tahun pinjaman bank jatuh tempo, toko serba ada, saya harus tutup. Bau apa? Sepertinya dari arah sana. Satu porsi. Enak nih babi panggangnya. Nak, tempatmu agak terpencil kok bisnisnya bisa seramai ini? Lokasi nggak penting, rasanya enak, orang-orang mau datang dengar tuh. Seorang pedagang kaki lima. Lebih paham dari yang saya kira, barang saya senilai 300.000 teronggok di gudang diskon pun nggak ada yang beli. Saya pusing sampai rambut hampir rontok. Bapak Wijaya, barang kita itu emang susah dijual, modelnya terlalu campur aduk. Nggak laku tinggi, nggak laku rendah, saya tahu susah dijual. Masalahnya gimana cara jualnya? Saya potong harga sampai 60%, mal itu bahkan lalat pun nggak ada yang masuk, diskon nggak laku. Berarti bukan masalah harga, masalah sifat manusia. Semakin murah barang, semakin nggak dianggap berharga. Kalau begitu menurutmu masalahnya apa? Kamu jual obral 60%. Pelanggan cuma mikir, barang ini mungkin ada cacat. Kalau menurutmu gimana? Barangmu 300.000 itu dibuka yang 10.000 dan yang 100.000 dicampur bungkus dengan kertas coklat. Rapat nggak ada yang lihat isinya, satu kotak dijual seragam 30.000. Maksudnya, nggak lihat isinya siapa yang mau beli? Makanya mereka beli. Kamu tulis, satu baris di luar kotak. Kamu mungkin bayar 30.000, dapat barang senilai 100.000. Orang punya sifat judi. Bayar 30.000 judi, untuk barang 100.000 10 orang lewat 8 mau coba. Ada yang bayar 30.000, dapat barang 100.000. Dia pamer kemana-mana. Orang lain dengar lari ke mal kamu kayak orang gila. Bukan karena barangmu bagus, tapi karena mereka nggak rela. Orang lain dapat untung, mereka sendiri nggak dapat. Ini namanya bundling blind box. Lalu hari pertama jual 500 kotak, hari kedua cuma 300, hari ketiga cuma 100. Setiap hari antre panjang di depan, datang telat nggak kebagian. Kenapa makin dijual makin sedikit? Semakin nggak kebagian, semakin ingin beli. Orang nggak takut keluar uang. Takutnya orang lain dapat, diri sendiri nggak dapat. Semakin sedikit barangmu, mereka semakin rebut. Ini namanya marketing kelaparan. Bapak Wijaya, apa kabar? Saya sudah berbisnis bertahun-tahun. Belum pernah ada orang yang mengajarkan saya hal-hal ini. Dik, kamu benar-benar hebat. Saya tuh hanya pedagang kaki lima biasa. Jangan membodohi saya, hal-hal yang kamu katakan ini. Saya pergi ke kota provinsi agung mendengarkan kuliah profesor universitas, tidak pernah mendengarnya. Kak, yang dikatakan Kak Arif ini, semuanya saya catat. Apa itu akuisisi pelanggan tepat sasaran, pemasaran kelaparan, blind box, bundling. Meskipun saya tidak mengerti, tapi saya tahu semuanya pasti berhasil. Dik, ini adalah sedikit tanda terima kasih saya. Semoga kamu bisa memberi saya petunjuk tentang masalah bisnis. Biayanya bisa kita bicarakan lagi. Tidak perlu, saya hanya penjual daging babi panggang. Barang-barangmu diolah sesuai cara yang saya katakan. Dalam setengah bulan pasti habis terjual, Pak Wijaya. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih ke depannya. Jika ada masalah dengan lapak daging babi, saya tolong lindungi saja. Ingat, orang ini mulai hari ini siapapun yang berani menyentuh lapaknya di jalan ini berarti melawan saya, Bapak Wijaya. Kak Arif, 5.000 kamu tidak mau. Itu 5.000 loh. 5.000 tidak bisa membeli hutang budi dari pemilik gedung perbelanjaan Wijaya. Kak Arif hebat, tapi saya rasa kamu akan sukses besar nanti.
Akibat kebijakan penyimpanan nasional, harga babi naik 3 kali lipat. Kak Arif! Ada apa? Aku hitung 3 kali laba bersih di buku 200.000 Kak Arif. Tahun lalu di bawah jembatan kamu bilang padaku. Sekarang aku percaya, aku benar-benar percaya. Ini baru awal. Kenapa terburu-buru? Ini baru awal. Ayahku kerja keras seumur hidup, kakakmu dan istrinya bahkan 100 pun tidak mau pinjamkan. Kalau mereka tahu pasti, tiap dapat yasari sama saja tepa bisa kak. Halo warung babi linci. Oh, cari Kak Arif. Kak Arif, ada seorang nenek telepon, katanya nenekmu. Nenek. Dik Arif. Apakah itu kamu? Nenek kangen kamu. Kamu sudah pergi lebih dari setahun, tidak ada kabar sama sekali. Nenek aku di kota Bukit Jaya baik-baik saja. Bagaimana kesehatan nenek? Nenek tidak apa-apa, Dik Arif. Ada masalah besar di rumah orang tuamu. Kebun sayur di samping peternakan babi akan dibongkar karena proyek jalan tol pemerintah. Dapat ganti rugi 100.000. Orang tuamu sangat senang mereka mengadakan pesta di rumah. Kakakmu Citra juga pulang dari luar negeri. Semua keluarga ada, hanya kamu yang kurang. Dik Arif, nenek tahu kamu marah. Apa yang dilakukan orang tuamu? Nenek tidak bisa mengatur, tapi nenek mohon kamu pulang sekali biar nenek lihat kamu. Nenek, jangan menangis. Aku pulang besok, aku pulang. Kak Arif, ada apa dengan nenekmu? Rumah kena gusur, dapat ganti rugi 200 juta. Adakan pesta terbuka. Kakak kedua saya, Citra, juga pulang. Terus kamu pulang buat apa? Mereka sudah punya uang. Apa hubungannya denganmu? Dulu waktu aku jual peternakan babi, seharga 5 juta. Waktu kamu nggak mau pinjami aku 100.000. Kenapa baru ingat aku? Aku bukan demi mereka. Nenekku kangen padaku. Dodi, ke bank ambil 200 juta dari rekening. Keluarkan semua, dalam bentuk tunai. Ambil 200 juta tunai. Kak Arif mau ngapain? Masukkan ke sini. Kamu gila, 200 juta dimasukkan ke karung plastik? Dulu, aku keluar rumah bawa karung ini. Kantong kosong, nggak punya uang. Ayah bilang aku nggak sebanding sama anjing di kampung. Bu bilang, dalam 2 hari, pasti aku akan merangkak pulang. Aku pulang bawa karung ini. Mereka lihat karung ini, pasti kira aku hidup susah, pulang dengan malu. Terus gimana? Lalu, setelah mereka selesai tertawa dan puas meledek, buka karungnya, lihat apa isinya. Kak Arif, aku ambil uang. Sekarang juga. Ayo makan minum yang puas ya. Pemerintah bangun jalan tol, lahan kita diganti 100.000. Keluarga Lin jadi kaya raya. Ini mah apa? Anak sulungku jadi supervisor di kota Bukit Jaya. Anak perempuanku yang kedua pulang dari Amerika. Hari baik keluarga Lin masih nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, terus terang saja Bapak Wijaya dari Gedung Perbelanjaan Wijaya di kota Bukit Jaya. Pasti pernah dengar Bapak Wijaya ya? Dia orang terkaya di kota Bukit Jaya. Hubunganku dengan Bapak Wijaya sangat erat. Minggu lalu dia ngajak minum teh. Katanya mau kerjasama bikin proyek besar, nanti keluarga Lin di kota Bukit Jaya bisa semena-mena. Kakak Lin sebentar lagi jadi mitra Bapak Wijaya. Nanti setelah anak lahir, langsung tinggal di rumah dekat sekolah. Kak, itu semua bisnis kecil. Yang aku pelajari di Amerika adalah perdagangan internasional. Nanti setelah aku dapat gelar dan pulang, bisnis keluarga kita akan dikembangkan ke seluruh provinsi. Keluarga Lin punya 2 orang berbakat ya. Sayangnya, dari 3 anak, ada 1 yang tidak berguna. Anak ketiga itu dulu ngotot, tidak mau sekolah, nekat beternak babi. Setelah peternakan babi dijual, pergi ke kota Bukit Jaya jual sate bakar, katanya jual sate di pinggir jalan seperti pengemis. Cibu, jangan bahas dia lagi, memalukan. Aku pernah ketemu dia sekali di kota Bukit Jaya, bau asap minyak di seluruh tubuh. Aku malu mengakuinya. Tukang sate apa masa depannya, hidupnya ya gitu aja. Baru saja disebut, dia datang. Bau-bau udah langsung balik. Arif, kamu mau apa? Hari ini hari baik keluarga. Jangan mengganggu di sini. Dik Arif, lihat penampilanmu. Lihat tas jelek yang kamu bawa. Jangan-jangan kamu gagal di kota Bukit Jaya. Balik minta uang ya. Aduh, jangan-jangan dengar keluarga dapat ganti rugi pembongkaran, sengaja balik buat minta bagian. Arif, dulu kamu pergi bawa tas jelek ini. Aku bilang, kalau pergi jangan balik. Sekarang kamu bawa lagi tas jelek ini balik. Mau apa?
Jangan bikin malu di sini. Kakakmu Bima sedang bicara kerjasama dengan Bapak Wijaya. Kakakmu Citra baru balik dari Amerika. Yang datang hari ini orang-orang terhormat. Kamu yang jual sate? Ngapain berdiri di sini? Aku bukan balik minta uang. Nenek yang suruh aku balik. Tas jelekmu ini isi apa? Jangan-jangan baju-baju jelek? Di kota Bukit Jaya sampai tidak bisa sewa tempat tinggal, pulang dengan malu tidak malu? Kak, jangan ditendang. Jangan-jangan nanti keluar beberapa kemiri bakar memalukan sekali. Sudahlah Arif, kalau mau numpang makan, makan terus pergi. Jangan ganggu kakakmu bicara penting. Karena kalian semua ada di sini hari ini, kita selesaikan urusan ini. Urusan apa yang ingin kau selesaikan? Apa urusan yang perlu kau selesaikan? 6 tahun lalu, aku juara 1 di kabupaten, hari surat penerimaan tiba di rumah. Orang tua bilang keluarga tidak mampu membiayai 3 anak, Bima mau beli rumah. Citra mau ke luar negeri, kau pinter nanti masih bisa ujian lagi sendiri, aku percaya. Sejak hari itu, aku mengambil alih peternakan babi yang tidak ada yang berani ambil, bekerja dari pagi sampai malam selama 6 tahun, 3.000 untuk rumah Bima. Aku yang bayar 2.000 untuk visa Citra. Aku yang bayar, aku tidak pernah ambil sepeser pun dari keluarga, malah aku yang memberi. Peternakan itu tanah orang tuamu. Kau bekerja sudah seharusnya kan? Sudah seharusnya tahun lalu kalian diam-diam menjual peternakan yang bernilai 50.000, seharga 5.000 kepada preman desa. Sudah seharusnya dia suruh aku pergi. Sudah seharusnya aku tidur di kolong jembatan, makan roti kukus dingin, mengambil daging sisa dari tumpukan sampah. Saat aku mengumpulkan uang receh demi receh, siapa di antara kalian yang pernah bertanya padaku? Sekarang keluarga dapat ganti rugi 100.000, mengadakan pesta besar dan mengundang seluruh desa aku. Bahkan beritanya pun nenek yang diam-diam menelepon untuk memberitahuku. Kalian menjaga aku seperti mencuri. Kau cuma penjual sate, apa perlu diberitahu? Perjanjian putus, hubungan hitam di atas putih. Mulai sekarang jalan kita berbeda. Uang ganti rugi rumah kalian, saya tidak ambil 1 sen pun. Hidup matiku, Arif juga tidak ada hubungannya dengan kalian sama sekali. Berani-beraninya kamu mau putus hubungan. Dasar anak durhaka, anak tak tahu terima kasih. Berhenti. Kamu masih pukul dia? Sudah berapa kali kamu pukul dia? Uang yang Arif cari selama 6 tahun semua habis untuk keluarga ini. Kalian memperlakukannya seperti sapi. Setelah habis, tendang dia pergi. Sekarang dia bicara yang benar. Kamu malah pukul hati nurani kalian dimakan anjing. Bu, aku ayahnya. Dia cari uang dari ternak babi untuk keluarga. Sudah sewajarnya, kakak pertama dan kedua kan pelajar Arif tidak sekolah. Kalau bukan dia, siapa lagi? Dia tidak sekolah? Apa dia tidak mau sekolah? Kalian yang tidak biarkan dia sekolah, juara 1 sekabupaten loh. Kalian memotong jalannya dengan paksa. Itu juga demi keluarga ini. Demi keluarga ini, kalian demi kakak pertama dan kedua Arif. Arif bukan anak kalian. Nenek sudah, jangan bicara lagi, percuma. Tak akan mengerti. Tanda tangan atau tidak, terserah kamu tanda tangan, selesai tidak tanda tangan. Aku juga tidak akan masuk rumah ini lagi. Aku tidak mau tanda tangan. Aku membesarkanmu 20 tahun. Itu bukan mudah putus begitu saja. Aku membesarkanmu 20 tahun, hitam di atas putih, mau ninggalin keluarga Lin? Tidak mungkin. Dik, kamu kenapa bertengkar dengan ayah dan ibu? Kita keluarga, apa susahnya yang nggak bisa dilewati? Kamu menderita di luar aku tahu, tapi uang ganti rugi rumah ini 100.000. Nanti kamu juga dapat bagian. Dapat bagian? Kapan aku pernah dapat bagian? Dik, kalau kamu ada marah, lampiaskan ke kami semua. Tapi coba lihat hatimu. Anak di perut kakak ipar ini adalah darah daging keluarga besar kita. Nanti kamu jadi paman. Masa gak mau kenal keponakan sendiri? Kalau kamu benar-benar pergi anak ini lahir bahkan gak punya paman, apa kamu tega? Adik, kakak bicara dari hati kakak. Kuliah di Amerika jurusan perdagangan internasional. Nanti kakak dapat gelar dan pulang. Dapat uang banyak, yang pertama dibantu adalah kamu. Kita kakak adik satu hati. Nanti kakak lindungi kamu. Kak ipar kamu bicara soal anak. Tahun lalu aku sama Maya pacaran 3 tahun. Rencananya akhir tahun babi siap jual. Langsung nikahi dia, peternakan babi dijual oleh kalian. Aku pergi dengan tangan kosong, Maya putus denganku. Aku bahkan tidak bisa menikah. Sekarang kalian bicara soal anak. Kak Bima, uang 3.000 untuk beli rumahmu. Itu dari jual peternakan babi dengan harga murah. Waktu kamu nikah, aku kasih amplop berapa? 500.
Aku jual 2 ekor babi pejantan untuk ngumpulin kamu. Aku ke kota Bukit Jaya minta pinjam 100. Kamu bilang apa tadi? Pulang ke kampung. Waktu itu aku lagi susah uang. Kak Citra, uang visamu 2.000 juga dari jual peternakan babi. Kamu tahu, sekarang harga babi naik berapa kali lipat? Sebelum ke luar negeri, kamu bilang padaku, nanti kakak sukses bantu kamu. Kamu pergi lebih dari setahun. Telepon ke rumah berapa kali? Telepon aku 1 kali aja ada. Aku kuliah di luar negeri sibuk. Sibuk? Kamu sibuk menghabiskan uangku, uang hasil keringat untuk cari gelar pulang, bahkan tidak tahu aku di mana. Waktu aku tidur di kolong jembatan makan roti, kamu lagi apa? Arif bicara jujur, dulu peternakan babi itu memang dia yang mendirikannya sendiri. Kalau peternakan itu tidak dijual, Arif pasti sudah punya harta jutaan. Peternakan babi dari 5.000 jadi 50.000. Masa bodoh amat? Kalian ngerti apa? Ini urusan rumah tangga keluarga kami. Keluarga Lin. Dulu Arif juara 1 sekabupaten, tidak disekolahkan. Seluruh kota tahu berapa banyak biaya untuk kakak pertama dan kedua. Semua dari hasil peternakan Arif. Kalian jangan hasut di sini. Hasut? Uang hasil kerja keras Arif 6 tahun, semua buat keluarga. Sampai akhirnya pinjam 100.000 pun tidak bisa. Ini perbuatan orang tua. Kalian... Aku... Dadaku sakit. Pak Tua, kenapa? Arif, kamu mau bikin aku mati. Jantungku tidak kuat. Kamu puas? Ayahmu kena serangan. Ngapain kamu bayar nyawa? Bubar semua, bubar. Ya ampun. Ya ampun. Arif, ikut nenek, jangan di sini. Kak, menurutmu? Di dalam tas rongsokannya itu apa? Apalagi beberapa baju bekas. Kamu kurus Arif, kamu menderita di luar ya. Nek, aku tidak menderita. Aku menikmati hidup. Kamu dari kecil sudah keras kepala, sama seperti kakekmu. Katakan yang jujur sama Nek, kamu sebenarnya kerja apa di kota Bukit Jaya? Nek, lihat ini apa? Arif, ini berapa? 200.000. Aku buka warung daging babi di kota Bukit Jaya. Pendapatan setahun. 200.000? Kamu sendiri? Aku sendiri. Tanpa bantuan orang tua, tanpa bantuan Kak Bima dan Kak Citra. Tahun lalu aku tidur di kolong jembatan. Di saku, bahkan uang untuk beli roti pun tidak ada. Hari ini 200.000 ini adalah dari 1 potong daging babi. Yang digoreng dari 1 potong daging babi. Arifku. Nenek tahu kamu pasti sukses. Anak yang dulu juara 1 sekota Bukit Jaya, mana mungkin dia pecundang. Nenek, besok aku akan beli rumah di kota Bukit Jaya dengan tunai hal pertama setelah beli rumah. Mengajak nenek tinggal di sana, nenek tidak perlu lagi berdesakan dan diperlakukan buruk dengan mereka. Jangan khawatirkan nenek, jangan khawatirkan nenek. Kamu urus dulu hidupmu sendiri. Nenek, dari kecil hingga besar. Hanya nenek yang sayang padaku, di keluarga nenek yang mengajariku membaca koran. Mengajariku berhitung, aku bisa seperti sekarang semua berkat nenek. Uang ini prioritas pertama adalah untuk nenek. Kalau Maya, kamu dan Maya. Besok aku akan menemuinya. Akhir tahun akan dengan meriah menikahinya. Nenek, aku akan membawa calon istri untuk nenek. Baik nenek, tunggu. Nek, jangan bilang siapa-siapa soal uang ini, terutama orang tua. Nenek tahu. Nenek tidak akan mengucapkan sepatah kata pun. $200.000, uang tunai 200.000. Bajingan ini, dia sukses di luar. Semua uang disembunyikan, nggak kasih ke keluarga. Ini hasil kerja anakku. Uang anakku ya uangku.
Bima lihat rumah di kawasan sekolah di kota Bukit Jaya. Kurang 200.000, nggak bisa bayar. Uang ini gue ambil untuk dia. Gua yang melahirkan dan membesarkan lu 20 tahun. Uang yang lu hasilkan adalah milik gua. Rumah sekolah Bima kurang 200.000. Uang ini jadi milik gua. Lu cuma penjual sate, mau beli rumah dan nikah. Mimpi aja lu. Dik Arif, kamu sudah pergi. Nenek aku mau cari Maya dulu, ajak dia ke kota Bukit Jaya lihat rumah. Setelah rumah jadi, aku akan jemput nenek duluan. Maya itu keras kepala. Saat peternakan babimu dijual, dia putus denganmu. Kamu yakin? Nenek, tahun lalu aku tidak punya uang sepeser pun. Dia putus denganku, aku tidak menyalahkannya. Hari ini aku bawa 200.000 untuk menemuinya. Aku sudah janji padanya TV besar mesin jahit 3 putaran 1 suara tidak akan kurang satupun. Baik, pergilah. Bawa dia pulang, nenek akan buatkan kalian mie panjang umur. Maya, dengarkan aku bicara sebentar. Cuma 1 kalimat. Arif, kita tidak ada yang perlu dibicarakan. Rumahmu dibongkar dapat ganti rugi 100.000. Orang tuamu mengadakan pesta prasmanan mengundang seluruh desa makan. Kamu bahkan tidak muncul 100.000 itu tidak ada hubungannya denganmu. Dengan apa kau menikahiku? 100.000 itu milik mereka. Aku punya uangku sendiri. Uangmu? Kamu jual sate di kota Bukit Jaya bisa kumpul berapa? Maya, aku buka kedai daging babi di kota Bukit Jaya. Di dalam tas ini ada uang tunai 200.000. Hari ini aku ajak kamu ke kota Bukit Jaya beli rumah lunas kontan TV besar yang kamu mau. Mesin jahit 3 putaran dan 1 suara. Tidak ada satupun yang ketinggalan, semuanya sudah siap untukmu. Jangan bohongi aku. Aku Arif kapan pernah bohongi kamu? Tahun lalu aku bilang padamu harga babi naik 2 kali lipat di akhir tahun. Naik atau tidak? Perkataanku mana yang tidak terbukti? Kamu benar-benar punya? Kamu benar-benar punya 200.000? Maya, hari itu tahun lalu saat kamu putus denganku. Aku bilang satu hal. Aku pasti akan mengumpulkan cukup uang dan menikahimu dengan megah. Hari ini aku menepati janjiku. Arif, aku sudah percaya padamu berkali-kali. Setiap kali kamu bilang padaku, tunggu babi gelombang berikutnya, tunggu harga babi naik, aku sudah menunggu 3 tahun, sampai kamu keluar tanpa apa-apa. Jadi ini yang terakhir kamu ikut aku naik mobil sampai di kota Bukit Jaya buka tas ini. Kalau uangnya kurang 1 sen. Bualang sepina pergi. Aku tidak akan menghalangimu. Baik. Aku percaya kamu sekali ini saja. Hati-hati.
Mas, apa kamu salah tempat? Apa kamu salah jalan? Sebelah adalah tempat barang bekas. Kami mau beli rumah. 1 unit minimal 400 juta. Kalian yakin? Lunas, yang mana yang terbesar? Keluarkan, lihat. Yang terbesar, unit mewah, tapi itu 600 juta. Anda? Aku bilang lunas. Arif, 600 juta. Soal uang, aku cari jalan. Yang ini aku beli. Sekarang tanda tangan kontrak. Kalau Bapak uangnya? Ada apa dengan Arif? Aku bilang juga apa? Bawa karung plastik mau beli rumah. Lelucon terbesar tahun ini. Arif, kamu bohong aku, kamu bohong lagi. Tidak, tadi malam masih ada. Uang tunai 400 juta. Istri? Sudah tanda tangan unit mewah. Lunas 600 juta. Mas, kamu hebat. Anak sulung sukses, tiang keluarga Lin. 600 juta? Kalian dapat dari mana? Uang ganti rugi 200 juta, ditambah. Ini uangku. 400 juta tadi malam kau curi. Apa curi? Ayah ambil uang anak, apa itu curi? Kalian ambil 400 jutaku, ditambah 200 juta ganti rugi. 600 juta lunas beli rumah untuknya. Uang hasil jerih payahku. Kalian curi untuk beli rumah dia. Kau anak keluarga Lin. Uang hasilmu adalah uang keluarga. Kakakmu jadi supervisor di kota Bukit Jaya. Beli rumah kenapa? Kau tinggal sendiri, apa perlu unit mewah? Aku mau telepon keamanan. Ini pencurian. Telepon apa? Aku ayahmu. Ambil uangmu wajar. Ini tidak berbakti. Aku bilang padamu, uang ini memang seharusnya buat beli rumah kakakmu. Mau lawan aku? Arif, terima nasib. Kau cari uang ya untuk keluarga. Dari kecil sampai besar begini. Toko babi panggangmu sehebat apapun, tetap harus berbakti pada orang tua. Iya, keponakanmu akan lahir. Sebagai paman kasih uang. Itu kewajiban. Kalian masih punya perasaan? 6 tahun kerja keras untuk kalian. Peringkat 1 ujian. Nggak diizinkan sekolah. Uang hasil ternak babi dirampas semua. Bahkan 200.000 yang susah payah ditabungnya. Kalian curi tengah malam buat beli rumah untuk kakak. Kalian pilih kasih sampai segitunya. Masih punya hati nurani nggak? Kamu pikir kamu siapa? Ini urusan keluarga kami. Urusan keluarga Lin. Baik, Dik Arif, saat merobek surat penerimaan, apa kalian peduli? Saat menghidupkan peternakan babi yang bangkrut, apa kalian membantu? Dia pergi ke kota Bukit Jaya minta pinjam 100 dari kakak saat diusir, apa kalian peduli? Kalian cuma tahu minta uang darinya. Kamu yang belum menikah, gadis ingusan, berhak ikut campur urusan keluarga kami? Iya, belum punya surat nikah, udah berani ngomong. Keluarga kami bagaimana belanja, apa urusanmu? Orang luar, aku sama Arif 3 tahun. 3 tahun aku tunggu dia menikahiku. Setiap sen yang dia hasilkan, aku lihat semua. Kalian terus-menerus mengurasnya. Cukup, kamu orang luar di sini. Ikut campur, nggak tahu diri. Bukan urusanmu, orang luar. Pak, jangan teriak padanya. Maya sudah bersamaku 3 tahun. Aku janji menikahinya. Bagaimanapun, dia harus punya kepastian. Kepastian? Kamu sendiri miskin, kepastian apa yang bisa kamu beri? Diam. Tanpa Arif, kamu nggak ada artinya. Kamu bilang siapa? Aku bicara tentang kalian. Para penghisap darah. Pergi, kalian semua pergi. Arif, kamu lihat. Ayahmu mencuri uangmu. Kakakmu merebut rumahmu. Kamu nggak berani melawan. Mereka pukul dan maki kamu. Kamu cuma diam terima. Kamu lemah hati pada semua, tapi keras pada dirimu sendiri. Aku nggak bisa tunggu lagi, Arif. Aku benar-benar nggak bisa tunggu. Maya, percayalah, aku bisa cari uang. Aku percaya kamu bisa cari uang. Tapi keluargamu lubang tanpa dasar. Bahkan jika kamu dapat 10 juta, selama kamu masih anak mereka, mereka akan mengurasmu dengan enteng. Aku nggak mau sisa hidupku setiap hari waspada pada mereka. Bahkan dia pun nggak bisa kau lindungi. Kau masih menyimpan satu salinan ayah. Hari ini kau tanda tangan ini atau aku pergi sekarang juga ke kantor polisi untuk melapor 40 juta pencurian bisa dihukum lebih dari 3 tahun. Kau mengancamku, aku ayah kandungmu. Ayah kandung mencuri uang anaknya di tengah malam, diisi koran, diisi batu bata. Ini yang disebut perbuatan ayah kandung? Arif, kau gila. Itu ayah kandungmu. Melapor polisi? Bagaimana semua orang di desa memandangmu? Jika ayahmu masuk penjara, apa kau masih manusia? Jika nenekmu tahu, pasti dia akan marah besar. Nenek, kapan kalian pernah peduli pada nenek? Nenek, bicaralah untukku, siapa di antara kalian yang pernah mendengar? Arif, ibu tahu. Ibu bersalah padamu. Tapi coba pikir, kakakmu membeli rumah ini juga untuk keluarga ini. Keponakanmu akan segera lahir. Masa biarkan anak itu nggak punya tempat tinggal? Kau adalah pamannya. Apa kau tega? Tega.
Saat aku tidur di bawah jembatan, siapa yang tega padaku? Itu kan nggak ada cara lain. Kakakmu dan kakakmu perempuannya butuh biaya sekolah keluarga miskin. Miskin aku dapat 40 juta kalian curi untuk beli rumah. Yang miskin adalah aku. Kemiskinan di mulut kalian selalu ditujukan padaku. Tutup dulu masalah ini. Beneran lapor polisi, rumah ini juga nggak bakal selamat. Adik, maaf kakak tadi kurang sopan. Kakak minta maaf, kita kan keluarga. Kalau ada masalah, duduk dulu bicara. Jangan melulu lapor polisi dan putus silaturahmi, nanti malu didengar orang. Rumah ini kakak bisa tambahin nama kamu. Kita punya bersama, gimana? Nama aku juga ditambahin. Ini perkataan apa? Kamu ini bicara sama kakak pakai sikap seperti itu? Rumah ini 300 ribu. 200 ribu itu uangku. Kamu tambahin nama aku. Itu namanya memberi kebaikan. Lalu menurutmu gimana? Tanda tangani surat putus hubungan. Mulai sekarang urusan kalian nggak ada hubungannya sama aku. Urusanku juga nggak ada hubungannya sama kalian. Nggak mau tanda tangan. Aku memang nggak mau tanda tangan. Kamu mau lapor polisi? Silakan. Paling parah, Bapak masuk penjara beberapa tahun. Setelah keluar, kamu tetap harus panggil Bapak. Perjanjian ini aku tanda tangani. Gimana pandangan orang sekampung? Orang bakal bilang, Pak Tualin, memaksa anak bungsu putus hubungan. Muka Bapak taruh mana? Muka kamu, waktu kamu mencuri 200 ribu dari anakmu, muka kamu mana? Aku nggak mencuri. Aku simpan untuk kamu. Kamu sendirian bawa 200 ribu di saku. Gimana kalau hilang? Aku pakai untuk keperluan penting. Keperluan penting? Kakak beli rumah dekat sekolah itu keperluan penting. Kalau aku nikah, bukan. Kakakmu adalah manajer. Dia beli rumah itu urusan serius. Kamu sendirian beli rumah buat apa? Oke. Nggak mau tanda tangan ya? Kamu mau kemana? Kantor polisi. Berhenti. Coba aja kamu pergi. Tanda tangan. Atau enggak? Aku nggak mau. Pokoknya aku ayahmu. Seumur hidup. Kamu nggak bisa putus. Cepat hadang dia. Beneran lapor polisi. Kita hancur semua. Dik, berhenti. Tenang dulu. Minggir. Mau ke polisi beneran? Tahu apa akibatnya lapor polisi? Bapak akan masuk penjara. Kamu bakal dicap anak durhaka seumur hidup. Semua orang kampung bakal ngomongin kamu. Kamu masih mau usaha nggak? Tuduhan, kalian sudah menghisap darahku selama 6 tahun. Siapa yang pernah ngegosipin kalian? Dik, kakak minta tolong. Beri aku muka. Ayo duduk nih kita bicara. Soal rumah bisa diatur. Soal uang juga bisa diatur. Jangan bawa keluarga ini ke jurang kehancuran. Keluarga? Kapan aku punya keluarga? Yang aku punya cuma kandang babi. Kandang babi tempat kerja. Kalau Bapak beneran ke polisi, muka keluarga Lin jadi aib. Bapak masuk penjara, siapa yang urus Bapak nanti? Aku dan Bima urus Bapak. Bayi ini adalah cucu kandung Bapak. Kami urus Bapak selamanya. Bapak maksa apa sih? Pak Tua, bagaimana kalau setuju? Arif ini keras kepala sekali. Dia beneran berani lapor polisi. Nanti kalau Bapak masuk, aku gimana? Tanda tangan saja. Tanda tangan aku jadi apa? Malu aku seumur hidup. Saat kamu mencuri 200 ribu dari anakmu, muka udah hilang. Kau, aku tanya sekali lagi, tanda tangan nggak? Kantor polisi, mencuri 200 ribu, minimal 3 tahun penjara. Pikir sendiri. Bapak? Aku dan Bima urus Bapak. Minta tolong. Pak Tua, jangan bikin masalah besar. Aku tanda tangan? Ya udah, dasar anak durhaka. Aku udah besarin kamu 20 tahun lebih. Ujung-ujungnya kamu maksa Bapak sendiri. Kamu bukan orang. Dik, kamu beneran pergi gitu? Kamu nggak punya bapak ibu lagi? Kamu udah pikirin? Dari 6 tahun lalu aku udah nggak punya. Kenapa aku melahirkan anak kayak kamu? Pergi, jangan balik lagi. Tenang, nggak bakal balik. Ingat ini, tanpa keluarga Lin, kamu bukan siapa-siapa. Kalau nggak bisa bertahan di luar, jangan minta tolong sama aku. Kak Arif, laporan keuangan bulan lalu sudah keluar. Grup Santapan Sejahtera kita sudah tersebar di seluruh provinsi. Jalur logistik nasional grup kita juga akan sepenuhnya terhubung. Dana liquid di rekening sebesar ini. 50 juta. Baik. Kau Arif, kamu terlalu tenang. Sekarang kamu adalah jutawan sejati, raja kuliner seprovinsi. Jangan membual, jalur logistik nasional adalah tantangan besar. Minta Bapak Wijaya menunjuk orang yang tepat. Jangan sampai ada masalah. Mengerti? Besok tanggal berapa? 18 bulan 12 Imlek, ada apa? Ulang tahun ke-80 nenek. Astaga,
Aku lupa. Kak Arif, bagaimana menurutmu? Aku akan atur rombongan mobil sekarang. Siapkan jamuan terbaik. Tidak perlu repot-repot. Bawa rombongan ke kota. Tunggu di penginapan. Aku pulang sendiri. Sendirian? Kak Arif, sekarang kamu adalah puncak industri kuliner nasional. Pulang kampung, naik becak sendirian, nanti orang lihat. Ya naik becak saja. Kak Arif, kamu lagi-lagi begini. 3 tahun lalu aku bawa karung plastik pergi dari desa itu. Hari ini aku naik becak pulang. Nenek tidak peduli kemewahan. Dia cuma ingin melihatku. Bagaimana kalau ketemu ayah dan ibumu dan kakak laki-lakimu? Kenapa kalau ketemu? Dulu ada hitam di atas putih. Mereka adalah mereka, aku adalah aku. Aku pulang hanya untuk 1 orang. Baik, aku akan bawa orang menunggu di kota. Kak Arif, 1 telepon darimu, aku siap datang kapan saja. Arif, kamu. Pak Herman. 3 tahun tidak bertemu. Toko Bapak bertambah besar 2 kali lipat. Arif, dulu kamu suruh aku jualan babi, tahan dulu. Aku ikuti kata-katamu. Akhir tahun harga babi naik 3 kali lipat. Babi-babi itu membuatku dapat untung lebih dari 100.000. Toko ini saat itu aku dapat dari untung itu. Arif pulang, ya ampun. Aku dengar orang bilang kamu buka perusahaan besar di luar, betulkah? Tante, itu gosip belaka, cuma buka restoran kecil. Warung kecil, kamu masih pura-pura sama Om. Dik Arif, dulu kamu jongkok di depan pintu warungku membaca koran bekas menganalisis harga babi. Aku tahu kamu anak ini luar biasa. Dik Arif kali ini pulang mau tinggal berapa hari? Nenekmu setiap hari menyebut-nyebutmu, setiap bertemu orang bilang cucuku sukses. Hari ini ulang tahun nenek yang ke-80, aku pulang untuk merayakan ulang tahunnya. Bagus, bagus. Nenekmu menunggu hari ini sudah 3 tahun. 6 tahun lalu aku di sini angkut pakan. Bau kotoran babi di seluruh badan. Bisa aku membawa harapan seluruh keluarga. 3 tahun lalu aku keluar dari sini. Saku kosong, tidak ada uang. Hari ini aku kembali nenek. Besok ulang tahun nenek yang ke-80. Cucu akan merayakannya dengan baik untuk nenek. Pak Lim, ku dengar Bima pindah ke kota Provinsi Agung? Benar sekali, gedung perbelanjaan Wijaya milik Bapak Wijaya pindah ke kota Provinsi Agung. Bima ikut pergi bersama, dia membeli rumah besar di kota Provinsi Agung, lebih dari 100 meter persegi, Pak. Lebih dari 100 meter itu rumah lama. Yang saya tempati sekarang rumah mewah pemandangan sungai 240 meter persegi. Lokasi utama di kota Provinsi Agung, dari rumah langsung ke CBD. Rumah mewah pemandangan sungai ini, ku dengar 1 unit harganya lebih dari 3 miliar. Kau bayar lunas? Dia juga kredit. Tentu saja lunas, dibayar sekaligus. Bima kita, dia tangan kanan Bapak Wijaya. Anaknya TK semua kelas bilingual terbaik di kota Provinsi Agung. Biaya setahun 30 juta. Citra kita lebih beruntung, menikah dengan Bos Lee. Tinggal di villa dan mobil mewah di kota Provinsi Agung. Ini semua uang kecil. Akhir-akhir ini aku di kota Provinsi Agung mengambil beberapa proyek besar. Dengan, eksekutif grup Santapan Sejahtera, mereka semua saudara angkat.
Grup Santapan Sejahtera itu orang terkaya di kota Provinsi Agung. Kudengar direktur utamanya rendah hati. Hanya sedikit yang pernah melihat wajah aslinya. Menantu, kau hebat sekali. Adik ipar, bisakah kau membantu aku menjembatani Bapak Wijaya dari Gedung Perbelanjaan Wijaya akhir-akhir ini untuk Grup Santapan Sejahtera mengerjakan outsourcing logistik? Jika kau bisa bicara untukku, agar Grup Santapan Sejahtera menunjukku untuk menangani proyek ini. Gampang, nanti aku dengan Direktur Utama Grup Santapan Sejahtera cukup beri salam saja. Dua anakku dari keluarga Lim, anak pertama beli rumah mewah di kota Provinsi Agung, anak kedua menikah dengan menantu yang baik. Hidupku sudah puas. Pak Lin, mana anak bungsu Anda? Kenapa tidak pernah kamu ceritakan? Jangan sebut itu, dia itu anak durhaka. Katanya di kota Bukit Jaya, dia buka warung makan kecil, nasibnya jadi tukang masak. Buka restoran? Aku di kota Provinsi Agung, biaya 1 jamuan makan biasa cukup untuk warung kecilnya yang jelek itu sewa sebulan. Seseorang yang tidak lulus SMP bisa buka restoran sebesar apa? Paling-paling versi upgrade dari kaki 5. Dibandingkan dengan Bima kita, bagai langit dan bumi. Tapi dulu Arif juara 1 sekota Bukit Jaya, sayang sekali. Apa gunanya juara 1, malah nggak tahu di mana dia ngumpet. Bimaku, ikut Bapak Wijaya kerja besar. Citra mendapat bos besar yang mengerjakan proyek konstruksi. Itu baru namanya sukses. Kalau Arif punya setengah kemampuan kakaknya, masa bisa bertengkar dengan keluarga? Arif seharusnya sudah pulang hari ini kan? Dia bilang mau merayakan ulang tahunku. Bu, jangan ditunggu. Kalau dia punya muka untuk pulang, pasti sudah pulang dari dulu. Mungkin dia terlalu payah, jadi malu untuk bertemu orang. Kalian diamlah sedikit. Arif sudah berjanji padaku tidak pernah ingkar janji. 3 tahun tidak pulang. Mungkin dia bahkan tidak punya ongkos pulang. Iya juga. Dia pergi dengan tangan kosong dulu. Masa depannya bisa jadi apa? Arif. Nenek, aku pulang. Hari bahagia, kamu pulang dengan pakaian seperti ini. Apa tidak sial? Dik Arif 3 tahun masih dengan penampilan yang sama, warung kecilmu itu bangkrut atau tidak bisa bayar gaji. Pulang dengan tangan kosong untuk ulang tahun, nenek kamu tega. Selamat ulang tahun, nenek. Untung kamu pulang. Ini dia yang adik ipar yang beternak babi. Dengar-dengar di kota Bukit Jaya ada yang buka warung masakan tumis. Bapak Santoso mendapat proyek di kota Provinsi Agung dengan eksekutif Grup Santapan Sejahtera seperti saudara Dik Arif. Coba kamu manjakan dia baik-baik. Barangkali bisa untuk toko kecilmu yang reyot mendapatkan pelanggan. Bapak, hari ini nenek berulang tahun. Saya sebagai menantu tidak boleh datang dengan tangan kosong. Rolex ini seharga 220 juta. Bapak pakai saja. Rolex 220 juta diberi oleh menantu saya. Citra menikah dengan baik. Sudah kubilang Citra menikah dengan baik, Bapak Santoso royal sekali. Bapak Santoso sungguh murah hati. Jam ini dipakai keluar di seluruh kota. Siapa yang tidak segan? Pak Lin, menantunya hebat ya? Lihat, itu namanya bakti 220 juta. Kamu, apa yang kamu bawa untuk nenekmu? Nenek, ini hadiah ulang tahun untuk nenek. Amulet keselamatan ini kukir sendiri. Arif. Katak di bawah tempurung batu jelek. Dik Arif, kamu benar-benar hebat ya. 3 tahun tidak pulang, cuma bawa barang murahan membohongi nenek Bapak Santoso memberi Rolex 220 juta, dia memberi batu. Bandingnya. Adik ipar, kalau kamu lagi kekurangan uang, bilang saja sama kakak ipar. Aku bisa ambil batu bata dari lokasi proyek, itu masih lebih berharga dari punyamu. Ini batu giok kualitas super. 1 di antara sejuta. Ukirannya buatan tangan master. Nah, amulet keselamatan ini setidaknya bernilai 1 juta. Nek, jangan percaya sama si sulung. Dia cuma punya warung kecil, mana mampu beli barang bagus. Apa yang kamu lakukan? Barang murahan dipakai di leher bikin malu. Sungguh tak tahu malu, Gyoku. Itu pemberian Arif.
Ini ukiran Arif sendiri. Apa hakmu membuangnya? Bu, itu cuma batu biasa. Masak segitunya. Pak Li itu memberi jam Rolex seharga 100.000. Sudah. Barang murahan, jangan ribut. Arif, kalau kamu tak punya uang, jangan memaksakan diri. Memalukan. Lihat, sudah kubilang dia hanya bermodal nekat. 3 tahun, masa tidak bisa beli kado yang layak saja? Pak, tenang saja. Kedepannya ada aku dan Citra, si Anu. Pulang aja masak, jangan bikin malu di sini. Nek, ini simpan baik-baik, tak akan ada yang bisa mengambilnya. Selagi hari ini kita semua berkumpul. Saya dan Kak Citra punya kabar baik yang mau diumumkan. Benar, berita bagus. Saya sudah berdiskusi dengan Citra kami berdua mengumpulkan 500.000 untuk merenovasi rumah tua. Membangun rumah baru 3 lantai. 500.000? Villa 3 lantai? Benarkah? Pak, saya sudah meminta arsitek dari kota Provinsi Agung menggambar denahnya. Rumah kecil 3 lantai yang bagus, pemasangan keramik, pasang lift. Yang pertama di desa. Keluarga kami, keluarga Lim dari generasi ke generasi tinggal di rumah tanah. Sekarang akhirnya bisa tinggal di rumah bagus. Kontraktor akan mulai bulan depan, setengah tahun selesai nanti. Kita 3 generasi bisa tinggal di sana. Siapa di seluruh kabupaten yang tidak iri? Baik. Bagus keluarga kita bisa seperti sekarang semua berkat Bima dan Citra yang sukses. Bima. Rumah tua ini akan dirobohkan. Selama setengah tahun konstruksi, kita tinggal di mana? Nenek, tenang saja. Semuanya sudah diatur. Selama konstruksi Bapak dan Ibu ikut saya ke kota Provinsi Agung, rumah mewah saya dengan pemandangan sungai, dibeli seharga 3 juta 3 kamar tidur. Cukup untuk ditinggali. Kalau saya? Nenek, jauh ke kota Provinsi Agung, usia nenek sudah tua. Tidak kuat naik kendaraan jarak jauh. Kami sudah mencari tempat untuk nenek gudang kayu di bawah bukit. Setelah dibersihkan bisa ditinggali hanya beberapa bulan cepat kok. Gudang kayu apa? Gudang kayu tua di kaki bukit itu yang dulu tempat menyimpan alat pertanian. Bersihkan sedikit. Buat tempat tidur nenek bisa bertahan beberapa bulan. Maksudmu gudang milik keluarga Lisi Pincang? Gudang kayu rusak itu? Berangin dari segala sisi, atapnya ambruk setengah, bahkan anjing pun tidak mau masuk gubuk reot itu. Ah, tidak seheboh yang kau bilang, tutupi dengan jerami untuk menahan angin. Menahan angin. Cuaca di bawah 10 derajat. Kau suruh seorang nenek berusia 50 tahun tinggal di gudang kayu yang berangin. Kalian pergi ke kota Provinsi Agung tinggal di rumah mewah seharga 3 juta. Membiarkan nenek tidur di gubuk reot? Hanya beberapa bulan. Apa yang kau ributkan? Beberapa bulan, nenek sudah 80 tahun. 1 malam saja bisa membuatnya mati kedinginan. Apakah kalian masih peduli padanya? Arif, urusan nenek kami yang akan mengaturnya. Lagi pula, ini uang dari aku dan Citra untuk membangun rumah ini. Beraninya kau ikut campur? Kau yang keluar uang? Dari mana uang untuk membeli rumahmu? Dari mana uang untuk pernikahanmu? Setiap sen bukankah dari hasil keringatku? Sekarang kau pakai uang hasil menghisap darahku untuk membangun villa. Dan nenek kau buang di gubuk reot untuk mati. Masih malu kau bilang aku tak berhak? Arif, tolong sadarlah. Kau sudah bukan anggota keluarga Lin lagi. Rumah ini mau dibongkar atau tidak, nenek tinggal di mana? Itu bukan urusanmu sama sekali. Siapa yang berani menyentuh nenek? Kau gila, kau banting mejaku. Ayah dan ibu tinggal di villa mewah di kota Provinsi Agung. Nenek di gubuk kayu makan angin. Inikah bakti kalian? Nenek membesarkanmu selama 40 tahun. Dia tua dan sakit. Kau masukkan dia ke gubuk reot. Kalian anak manusia atau binatang? Kau yang binatang, dasar kuda lumping. Dulu kau tinggalkan keluarga ini. Sekarang pulang pura-pura jadi anak berbakti. Yang tidak aku inginkan adalah kalian. Kapan aku pernah tidak menginginkan nenek? Arif, jika kau benar-benar berbakti, bawa nenek pergi. Warung kecilmu yang reot itu sanggup membiayainya? Betul, hanya bisa banting meja. Apa gunanya? Kalau mampu keluarkan uang. 500.000 bisa kau keluarkan. Diam, kau tidak berhak bicara di sini. Arif, kau datang hari ini untuk membuat keributan? Ini acara ulang tahun nenek, kau banting meja, rusak acara. Apakah kau tidak merasa bersalah pada nenek? Aku yang bersalah pada nenek? Saat kalian mengusir nenek ke gubuk kayu, apakah kalian bertanya apakah kalian bersalah? Cukup, jangan bertengkar lagi. Gubuk kayu ya gubuk kayu. Aku tinggal di situ. Jangan biarkan Arif bertengkar dengan kalian karena aku. Aku sudah hidup 80 tahun, penderitaan apa yang belum kualami.
Nenek, kau tidak perlu tinggal di tempat itu. Tidak ada yang boleh membuatmu tinggal di sana. Arif, aku lelah. Aku ingin istirahat sebentar. Bima, katakan yang sebenarnya padaku. Berapa sisa uang kita? Buat apa tanya itu? Lihat sendiri, KPR rumah cicilan mobil total utang bank 2 juta. Setiap bulan bayar cicilan lebih dari 30 ribu. Gajimu berapa sih? Bapak Wijaya kasih kamu 8 ribu. Suaranya kecil-kecil, di luar bisa dengar. Aku nggak peduli. Kamu tadi di luar pura-pura dermawan. Rumah dibeli kontan, katakanlah. Uangnya dari mana? Itu di depan orang kampung biar bergengsi. Biar bergengsi, kamu sudah bergengsi. Sekarang mau ngeluarin 250 ribu lagi buat bangun villa. Kamu bilang 250 ribu itu dari mana? Sudah janji sama Citra. Dia dan Bapak Santoso keluar 250 ribu. Aku keluar 250 ribu. Kamu mau keluarin pakai apa? Kartu kredit sudah penuh semua. Tabungan cuma sisa 30 ribu. Anak laki-laki semester depan biaya sekolah aja belum ada. Masih mau bangun villa. Kamu kenapa buru-buru? Bulan ini Bapak Wijaya baru dapat proyek grup Santapan Sejahtera Jalur Logistik Nasional. Mereka ingin aku ke Tiancheng. Itu sudah cukup buat keluarga kita bangkit. Bohong lagi. Sudah berapa kali kamu bohong? Kali ini beda. Proyek logistik grup Santapan Sejahtera omset setahun puluhan juta. Bapak Wijaya janji kalau aku kerjakan dengan baik, aku langsung naik jadi wakil direktur. Nanti gaji tahunan mulai 500 ribu. Utang segitu mah kecil. Kalau dia nggak ngasih kamu proyek ini? Nggak mungkin. Lagi pula, kamu barusan bilang sama eksekutif, grup Santapan Sejahtera itu saudara angkatmu kan? 2 sisi dorong, proyek ini pasti jadi. Kamu pikir matang-matang, kalau 250 ribu itu sia-sia, keluarga kita hancur total. Nggak akan hancur. Ikut aku. Kapan aku pernah menelantarkanmu? Nenek, minumlah bubur. Arif, nenek tidak bisa minum. Nenek, besok aku akan menjemputmu ke kota Provinsi Agung. Aku punya rumah di kota Provinsi Agung. Apartemen besar, menghadap selatan. Di balkon bisa berjemur. Aku akan menyewa pengasuh terbaik untuk merawatmu. Kamu tidak perlu lagi menderita di sini. Arif, jangan bertengkar dengan mereka demi nenek. Tadi di halaman kamu membalikkan meja. Mereka tidak akan melepaskanmu. Nenek, aku tidak takut pada mereka. Aku sudah punya kemampuan sekarang. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Arif, nenek memberatkanmu. Apa yang kamu katakan, orang tuaku tidak peduli padaku. Kau yang mengajariku membaca koran, mengajariku berhitung. Tanpamu, tidak akan ada Arif sekarang. Nenek, sepanjang hidup ini yang paling aku sesali adalah dirimu. Aku melihat sendiri bagaimana orang tuamu pilih kasih, tidak bisa berbuat apa-apa. Hari kau merobek surat penerimaan, nenek bersembunyi di kamar dan menangis semalaman. Nenek tidak berguna, tidak bisa melindungimu. Nenek, itu semua sudah berlalu. Mulai sekarang aku yang akan menjagamu. Besok pagi aku akan membawamu pergi. Nenek ingin istirahat sebentar. Tidurlah, besok pagi saat kamu bangun aku sudah di sini. Arif, nenek hanya ingin yang terbaik untukmu seumur hidup. Kau baik-baik saja, nenek sudah tenang. Nenek. Nenek, bangunlah. Kau bilang akan menungguku menjemputmu ke kota Provinsi Agung. Nenek, buka matamu dan lihat aku. Pemakaman ayah sudah selesai. Tim konstruksi mendesak untuk mulai masuk. Rumah lama ini bukankah sudah waktunya dibongkar? Tunggu sebentar. Tunggu apa? Setelah nenek pergi, tidak ada yang tinggal di rumah lama. Kebetulan, kita bisa membongkar dan mulai membangun. Kalau ditunda terus, harga bahan naik, uang yang terbuang adalah uang kita sendiri. Pelankan suaramu, orangnya belum pergi. Bima benar, setelah nenekmu pergi, rumah lama kosong juga sia-sia. Mulai lebih awal, akhir tahun kita bisa tinggal di rumah baru. 7 hari nenek belum lewat. Kalian sudah berniat membongkar rumah. Arif, jangan curiga, rumah cepat atau lambat akan dibongkar, nenekmu di surga juga berharap keluarga kita semakin baik. Saat nenek masih hidup, kalian mau mengusirnya ke gudang kayu. Nenek sudah meninggal, jasadnya belum dingin. Kalian buru-buru membongkar rumah yang dia tempati seumur hidupnya. Rumah yang dia tempati seumur hidupnya. Apakah kalian peduli padanya? Arif, membangun villa untuk kebaikan keluarga, apa hubungannya dengan nenek? Kalau nenek masih ada, tinggal di villa baru bukankah lebih baik? Lebih baik? Saat kau suruh dia tinggal di gudang kayu, kenapa tidak bilang lebih baik? Sudah, orangnya sudah pergi. Kita bicara serius. Penawaran dari tim konstruksi sudah turun. Villa 3 lantai plus renovasi total 1,2 miliar. 1,2 miliar?
Harga bahan naik, mau gimana lagi? Saya dan Citra masing-masing 600 juta, sudah disepakati sebelumnya. Mas, kakak bertanya padamu. Kak, soal ini, akhir-akhir ini keuangan agak ketat. Beberapa tempat usahaku satu pihak menunda berbulan-bulan, jumlahnya belum keluar. Tiba-tiba jumlahnya macet, tidak bisa keluar sekaligus, tidak bisa dicairkan. Bukankah kau bilang akrab dengan eksekutif grup Santapan Sejahtera? Sangat akrab? Proyek besar yang kau kerjakan itu bagaimana? Ada sih ada, tapi siklusnya panjang, yang mengerjakan proyek semua begitu, kau juga paham. Bapak Santoso, di luar kau pamer sekali. Jam tangan Rolex 200 juta, kau beri seenaknya. Kau beri seenaknya. Sekarang disuruh mengeluarkan 600 juta. Kau bilang tidak punya uang. Kak Ipar, jangan bentak suamiku. Dia bilang keuangan ketat, bukan tidak mau bayar. Santai saja. Santai? Santai sampai kapan? Tim konstruksi masuk bulan depan. Kau suruh keluarga kami bayar dulu 1,2 miliar. Bapak Santoso beri saya jawaban tegas. 600 juta jadi keluar atau tidak? Jangan paksa saya. Mas Sena benar-benar tidak bisa mengeluarkan sekarang. Bagaimana kalau kalian bayar dulu, tunggu uang saya kembali? Bayar? Bayar apanya? 100 juta saya sendiri itu juga. Jadi rumah ini jadi dibangun atau tidak? Dibangun, harus dibangun. Saya pulang dulu cari akal. Bapak Santoso, kau juga. Dalam 1 bulan. Baik-baik saya usahakan. Kak, bagaimana kalau kita kurangi anggaran? 3 lantai jadi 2 lantai. Ganti apa? Di depan warga desa? Udah bilang 3 lantai diganti 2 lantai, muka saya taruh mana? Arwah nenek masih terpajang di ruang tengah. Kalian duduk di sini, pembagian uang untuk bangun rumah. Ini urusan kami, bukan urusanmu, tidak urusan. Bagaimana nenek meninggal, kalian akan mengusirnya ke gubuk kayu. Dia kecewa malam itu juga dia pergi, kalian yang membuatnya mati. Omong kosong, nenekmu sudah tua. Sudah tua, dia masih bisa berjalan dengan tongkat. Kalian bicara di depannya, menyuruhnya tinggal di gubuk reyot. Seorang nenek berusia 80 tahun, mendengar cucu kandungnya sendiri akan membuangnya. Masa dia tidak kecewa? Arif, jangan bikin drama di sini. Nenek pergi, kami juga sedih, tapi hidup harus terus berjalan. Jalan jenazah nenek belum dingin, kalian sudah buru-buru membongkar rumahnya. Dia di rumah ini tinggal 60 tahun. Kalian bahkan membiarkan arwahnya tidak sabar menunggu beberapa hari lagi. Cukup, rumah tua ini milikku, kapanpun aku mau bongkar. Ya kapan itu kamu orang luar, apa hakmu di sini mengatur orang luar? Nenek membesarkanku 20 tahun, aku orang luar. Kalian mengisap darahku selama 6 tahun. Sekarang kalian menyebabkan nenek meninggal. Juga akan bongkar rumah. Kalian bukan anak cucunya, kalian bajingan. Coba ulangi. Ku bilang kalian bajingan. Bagus. Orang luar berani macam-macam di sini. Keluar. HP besar. Dari mana kau punya HP besar? Dodi Darmawan bawa orang masuk desa sekarang. Mau menakut-nakuti siapa? Malah bawa orang masuk desa. Halo. Kamu di kampung, kan? Dengarkan. Direktur Utama Grup Santapan Sejahtera hari ini dia sendiri pergi ke desa kalian. Kamu layani dia dengan baik. Orang ini adalah donatur terbesar di provinsi kita. Proyek logistiknya cukup untukku selama 10 tahun. Kalau kamu melayaninya dengan baik, posisi wakil direkturmu sudah pasti. Pak Wijaya, Direktur Utama Grup Santapan Sejahtera datang sendiri ke desa kita. Benar sekali. Konvoi mobilnya sudah berangkat. Kamu harus bersemangat penuh. Jangan mempermalukanku. Bapak Santoso, apa itu yang kamu atur? Bukankah kamu bilang dengan eksekutif grup Santapan Sejahtera akrab seperti saudara? Iya, beberapa waktu lalu aku sudah memberitahu mereka. Tidak kusangka direktur utama datang sendiri. Mas, kamu hebat sekali. Tentu saja, aku dengan pihak grup Santapan Sejahtera cuma masalah 1 telepon. Bapak Ibu, Direktur Utama Grup Santapan Sejahtera datang ke desa kita. Orang terkaya di provinsi, datang ke rumah kita. Orang terkaya di provinsi. Ya ampun. Kalau ini berhasil, aku langsung menjadi wakil direktur perusahaan Pak Wijaya. Gaji tahunan mulai dari 1 miliar. Uang untuk villa kita pastinya ada. Arif, bukankah tadi kamu menelepon memanggil orang? Panggil saja, terserah. Hari ini orang terkaya di provinsi datang ke rumah kita. Bahkan jika kamu memanggil 100 orang, mereka hanya pantas menjadi pembantu. Dik Arif, ini yang namanya jaringan. Seumur hidupmu kamu tidak akan pernah bertemu orang sebesar ini. Dik Arif, nanti kalau direktur utama datang, kamu berdiri agak jauh. Jangan sampai bau minyak goreng, memalukan keluarga kita. Cepat bersihkan halaman. Keluarkan teh yang terbaik. Bima, rapikan lagi setelan jasmu. Jangan sampai diremehkan. Ini dia. Ya ampun, Rolls-Royce mobil ini langka di seluruh provinsi. Hebat sekali, pasti bos besar dari kota provinsi agung. Apa orang dari pihakku sudah datang? Mas, kamu kenal? Aku lihat.
Bapak Direktur ini halo. Saya. Mas, kamu. Kenapa kau tendang aku? Pak Direktur turut berduka cita. Pak Direktur. Apa direktur apa? Santapan Sejahtera, grup Santapan Sejahtera, dia dari grup Santapan Sejahtera. Tidak mungkin. Dia cuma penjual daging babi. Tidak mungkin. Lihat baik-baik. Yang berdiri di depan kalian adalah Direktur Utama Grup Santapan Sejahtera, orang terkaya kuliner se-Indonesia. Arif. Kalian tadi memanggilnya apa? Kampungan? Penjual sate. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin. Dik Arif anakku sayang, aku bilang anakku akan sukses. Dik Arif, ibu dulu keras padamu, itu demi kebaikanmu. Pukul dan marah itu tanda sayang, lihat dirimu sekarang, sungguh jadi orang besar. 3 tahun lalu saat kau suruh aku pergi, kau tidak bicara seperti itu, Ibu. Ibu tadi cuma marah-marah, mana ada ibu yang tidak sayang anaknya. Waktu kau kecil, ibu pernah menjahitkan jaket untukmu. Jaket itu dijahit nenek. Ibu bodoh, ibu salah. Dik Arif, jangan dendam sama ibu. Sudah, jangan memalukan. Bahkan jika dia orang terkaya, dia tetap marga Lin, dari keluarga Lin, dia tetap anakku. Sudah berhenti acting, aku bilang kalian percaya saja. Mas. Orang terkaya di kota provinsi agung dia, pikirkan pakai otak. Dia dulu pergi tanpa apa-apa, tidak punya uang sepeser pun. 3 tahun jadi orang terkaya, mobil-mobil ini sewa orang-orang ini, figuran dia cuma pakai uang dari jual babi. Sedikit uang itu sewa orang buat pamer di desa. Betul, kukira ada yang aneh. Mana ada orang terkaya pakai baju robek naik becak, ini cuma pura-pura. Aku di kota provinsi agung sewa Rolls Royce, sehari 2.000 satpam, figuran 100 per orang. Semua rombongan ini paling habis sekitar 100.000, dia habiskan semua tabungan cuma buat gaya di desa. Dik Arif, apa perlu? Demi gengsi, habiskan tabungan hidup. Dodi kan? Sehari bayar berapa? 500.000. Aku bayar 2 kali lipat. Sekarang kau di depan semua orang, berlutut dan panggil aku Bapak Santoso. Kau dapat 2 kali lipat. Apa katamu? Kenapa? Kurang? Baik, aku tambah, kalian para figuran hanya kenal uang kan? Dodi. Lepaskan dia. Simpan saya. Kau akan butuh uang itu segera. Bapak Santoso. Kamu bilang kamu sama grup Santapan Sejahtera akrab seperti saudara dengan eksekutifnya? Gimana? Nggak percaya? Kamu kenal eksekutif yang mana? Sebutkan namanya. Bapak Hadi dari Departemen Pembelian. Bapak Hadi, tadi malam dia minum sama aku. Sampai jam 2 pagi. Dia merangkul pundakku dan panggil aku Bang Santoso. Dengar nggak? Suamiku sama Bapak Hadi itu saudara dekat. Kamu yang palsu ini pura-pura jadi orang terkaya. Bapak Hadi? Iya, kalau kamu benar-benar Direktur Utama Grup Santapan Sejahtera, pasti kenal dia. Dodi, telepon Bapak Hadi di Departemen Pembelian. Bilang dia dalam 10 menit datang ke sini. Kalau nggak bisa, berarti di Grup Santapan Sejahtera nggak ada orang itu. Siap, Direktur Utama. Telepon dong. Kamu suruh figuran nelpon siapa? Nelpon nomor 0? Gimana kalau benar? Nggak, masa sih? Bu, kalian takut apa? Masa dia bisa jadi orang terkaya? Kalau Bapak Hadi bisa datang dalam 10 menit, aku langsung makan meja ini. Iya, dari kota provinsi agung naik mobil paling cepat 2 jam. Biar dia telepon. Aku mau lihat pertunjukan dia ini sampai kapan. Bapak Hadi perintah Direktur Utama. Dalam 10 menit datang ke Desa Limantara. Telat 1 detik, stempel Departemen Pembelianmu nggak usah dipakai lagi. Kak Arif, Bapak Hadi bilang dia sedang di kota urus bisnis. Sampai dalam 8 menit. Di kota? Masa dia ada di kota? Katanya tadi malam kamu minum sama dia. Coba bilang, kalian minum di mana? Di kota provinsi agung. Hotel besar itu. Hotel besar yang mana? Urus aja, pokoknya kami minum. Takut apa? Dia cuman acting. Aku sama Bapak Hadi baru ketemu bulan lalu. Bulan lalu? Tadi kamu bilang tadi malam. Jadi bulan lalu atau tadi malam? Meskipun Bapak Hadi datang, nggak bisa buktikan kalau kamu Direktur Utama. Bisa jadi kamu cuma karyawan kecil di Grup Santapan Sejahtera yang mencuri gaya bos. Mau nggak sekarang telepon Bapak Wijaya? Tanya dia, Direktur Utama Grup Santapan Sejahtera wajahnya seperti apa? Masih 6 menit.
sudah 9,5 menit. Apa figuranmu tersesat? Atau mobil sewaan mogok di tengah jalan mogok? Makanya aku bilang, 10 menit, panggil seorang eksekutif dari kota provinsi agung. Bahkan kamu tidak bisa mengarangnya. 30 detik, masih 30 detik. Begitu waktunya habis, pertunjukanmu ini harus... Bapak Hadi akhirnya datang. Aku tahu kamu akan menghargai. Ayo, aku perkenalkan. Suamiku. Direktur Lin. Direktur Lin, saya terlambat 30 detik. Mohon ampun. 300 orang di departemen pembelian, semua bergantung pada makanan ini. Jika Anda mau menghukum, hukum saya sendiri. Jangan cabut stempel saya. Berdiri. Direktur Lin, begitu saya menerima telepon dari Bapak Zhao, bahkan mobil tidak saya matikan, langsung ke sini. Saya benar-benar tidak berani menunda 1 detik pun. Direktur utama menyuruhmu berdiri. Bapak Hadi, kau kenal orang ini? Direktur Lin, saya seumur hidup belum pernah lihat orang ini. Siapa dia? Dia bilang tadi malam denganmu minum sampai jam 2 pagi. Kau merangkul bahunya dan memanggilnya Kak Gang. Omong kosong. Tadi malam saya di kota membahas kontrak stasiun transit logistik. Puluhan orang menjadi saksi. Saya, Bapak Hadi, kalau kenal dengan orang ini, saya langsung memenggal kepala saya. Kau berani mengaku, saudaraku? Kau tahu tidak, karena dirimu saya hampir kehilangan pekerjaan. Cukup! Lepaskan dia. Saudara angkatmu sepertinya tidak menghormatimu. Suami, bicaralah. Bukankah kamu bilang dengan Bapak Hadi persahabatan sehidup semati? Bicaralah. Yang saya kenal adalah Bapak Hadi yang lain, bukan dia. Yang lain lagi, di seluruh provinsi, grup Santapan Sejahtera, hanya saya satu-satunya Bapak Hadi di departemen pembelian. Coba buat cerita lagi. Dodi Darmawan yang kau cari tahu, bacakan untuk semua orang. Bapak Santoso laki-laki 32 tahun. Dulunya PT Rekayasa Kota Provinsi Agung Direktur Utama perusahaan sudah dibubarkan setengah tahun lalu. Tidak punya aset apapun, memiliki utang 5 juta, tercatat oleh 3 pengadilan sebagai debitur yang gagal bayar dalam bahasa awam, yaitu penunggak utang. Suamiku dia bicara bohong kan? Katakan padaku. Atas namanya, yang disebut proyek Kota Provinsi Agung semuanya fiktif. Selama masa operasi, menunggak gaji buruh 870.000, menunggak pembayaran ke pemasok bahan bangunan lebih dari 3 juta. Dalam setengah tahun, berpindah-pindah 4 kota untuk menghindari utang. Omong kosong, ini fitnah, aku akan menggugatmu. Gugat? Kamu sudah terima 6 surat panggilan pengadilan, yang mana yang kau hadiri? Mustahil. Kau naik mobil mewah, kau pakai baju branded, kau kasih ayahku Rolex. Rolex ngomong-ngomong soal itu, Paman Lin, Rolex 100.000 itu, tolong balikan lihat bagian belakang. Lihat tulisan itu, di bawah jembatan stasiun kereta, harga 5.000. Apa? Coba lihat muka jamnya. Logonya dicetak, kalau digosok pakai kuku bisa lepas, poros jarum detiknya miring. 1 putaran lambat 3 detik. Barang ini, waktu aku jualan di pasar malam modal 2.000, jual 5.000 pun tak ada yang mau. 55.000. Bapak Santoso, kau beri aku barang palsu 5.000. Aku bawa barang rongsokan ini pamer ke seluruh kampung, kau buat aku malu. Ayah, aku bisa jelaskan. Siapa ayahmu? Dasar penipu. Bapak Santoso, apa kau selama ini membohongiku? Mana vilanya, mana mobil mewahnya, mana proyek besarnya, semua palsu. Citra, aku cuma lagi kesulitan dana sementara. Kesulitan dana? Kau berutang 5 juta? Kau penunggak hutang. Kau buat aku menikah dengan penunggak hutang. Bapak Santoso, perusahaan konstruksimu tahun lalu dari grup Santapan Sejahtera, anak perusahaan meminjam material 1,5 juta. Barangnya sudah diangkut, uang tidak dibayar. Orangnya kabur utang ini. Harus dilunasi hari ini. Pak Lin, aku tidak punya, sungguh tidak punya 1,5 juta, tidak punya. 3 jam yang lalu kau tampar anak buahku pakai uang. Suruh dia berlutut panggil kau Pak Santoso, sekarang kau bilang tidak punya. Aku salah, aku tidak tahu kau bos, aku buta, tolong beri aku waktu. Waktu? Nenekku 80 tahun. Kalian bahkan tidak memberi waktu hidup beberapa hari lagi saja, tidak, kenapa aku harus memberimu waktu? Hubungi bagian hukum besok, utang 1,5 juta masuk proses hukum. Siap. Hancur-hancur semua. Pak Lin, saya mohon 3,3 miliar akan saya bayar. Saya pasti bayar, beri saya 3 bulan, tidak 1 bulan, jangan tempuh jalur hukum, saya mohon. Begitu pengadilan membekukan, saya habis total. Saya bersujud padamu, saya sujud apapun yang kamu mau, saya lakukan Pak Lin, saya mohon.
Bapak Santoso, mana villa saya di kota provinsi Agung? Kamu bilang villa di kota provinsi? Mana mobil atas namamu? Mana proyek-proyekmu? Saat kamu menikah denganku, kamu bilang asetmu puluhan miliar, semua palsu. Jangan ganggu aku. Tidak lihat aku sedang memohon? Aku muak. Saat aku bersamamu, teman-temanku sudah ke luar negeri. Aku bersamamu karena kamu kaya. Sekarang kamu bilang, kamu penunggak hutang. Kembalikan padaku. Kembalikan 3 tahun ini padaku. Diam. Kamu pukul anak perempuanku? Aku pukul dia. Kenapa? Kamu kira dia siapa? Orang baik? Gadis desa dari kampung lulus SMP. Bahkan tidak tahu mengeja ABCD. Setiap hari pura-pura jadi mahasiswa luar negeri. Pura-pura jadi istri kaya. Kamu apa katamu? Apa yang aku katakan, aku bilang yang sebenarnya. Dari awal sampai akhir, aku tidak pernah tertarik padamu. Yang aku tertarik adalah tanah rumahmu itu. Jika tanah ini digusur, setidaknya 4,4 miliar aku menikahimu, hanya untuk menipu uang ganti rugi lalu kabur. Kamu masih pura-pura padaku, sialan di kota provinsi Agung. Kamu bahkan tidak berani ke pasar, takut orang tahu logatmu, pulang kampung, mulutmu penuh mimpi Amerika. Kamu bahkan tidak tahu seperti apa bentuk paspor, siapa yang kamu pura-pura. Direktur Lin. 1,5 juta memang saya tidak punya, tapi saya berikan dia kepada Anda. Tidak berikan kepada bawahan Anda, anggap saja sebagai pelunasan utang. Apa kamu manusia? Pimpinan tentukan harganya, katakan bagaimana cara gantinya, saya akan setujui apapun. Bapak Santoso, kamu membuatku muak. Dodi. Serat anjing ini keluar, serahkan ke bagian hukum dan penagihan. 1,5 juta. Tidak kurang sedikit pun lalui jalur hukum sampai tuntas. Siap. Direktur Lin, saya mohon saya salah, saya tidak tahu diri Direktur Lin. Yang ingin atawai bena. Dia tidak pernah menyukaiku. Dia hanya ingin menipu uang kompensasi pembongkaran. Bu, kamu lihat dia memukulku. Bapak Santoso menipuku dari awal sampai akhir. Dia hanya mengincar tanah rumah kita, Bu. Tolong aku. Enyahlah anak tak berguna. Dulu sudah kubilang cari yang pegawai negeri. Kau tidak dengar. Kau malah ikut bos besar. Ayahmu pakai jam palsu 5.000, malu-maluin di depan seluruh desa. Ini semua ulahmu. Bu, jangan panggil aku ibu. Saat kau menikah dulu sudah kukatakan kalau menikah bagus, itu kemampuanmu. Kalau buruk, jangan pulang nangis. Lihat apa yang kau nikahi. Seorang penunggak hutang, seorang penipu. Kau tidak malu? Bu, aku anakmu. Aku tidak punya anak seperti ini. Bawalah suamimu yang penunggak hutang itu. Pergi, jangan merepotkan kakakmu. Arif, tadi ibu memarahinya itu untuk membelamu. Anak tak berguna macam ini tidak perlu kau pusingkan. Arif, sekarang kau orang terkaya di kota provinsi Agung. Ibu dan ayahmu seumur hidup sudah menderita banyak. Kau tahu, Rolls Royce di depan rumahmu nanti suruh sopir antar ibu dan ayah ke kota provinsi. Ku dengar di kota provinsi ada istana besar yang ada taman dan kolam renang. Belikan ibu dan ayah satu, kami tinggal di sana. Setiap ketemu orang bilang, ini orang tua, orang terkaya se-Indonesia, bangga sekali. Ya. Aku ayahmu, meskipun kamu kaya, tetap darah dagingku. Rumah terbesar di kota provinsi Agung siapkan untukku. Selain itu, sediakan juga sopir. Aku sudah tua, susah kalau keluar. 3 tahun lalu kau suruh aku pergi. Kau bilang tak ada tempat untukku di rumah ini. Hitam di atas putih, kita putus hubungan. Itu cuma kata-kata marah. Mana ada orang tua yang benar-benar tidak mau anaknya? Nenekmu sudah meninggal. Di rumah ini tinggal kami berdua. Kalau kau tidak urus kami, siapa lagi? Saat nenek masih hidup, kalian suruh dia tidur di gudang kayu. Nenek meninggal, kalian buru-buru bongkar rumahnya. Sekarang kalian tahu aku orang terkaya, rumah besar dan sopir Rolls Royce. Di hati kalian pernah ada orang yang hidup. Aku hanya uang yang ada di hati kalian. Dari awal sampai akhir, hanya uang. Aku sudah masuk desa. Bapak Wijaya. Bapak Wijaya. Bapak Wijaya datang. Apa? Bapak Wijaya masuk desa. Bapak Wijaya masuk desa. Bapak Wijaya. Dia datang ya. Arif. Jangan sombong dulu. Aku sudah bekerja dengan Bapak Wijaya 5 tahun. Toko serba ada miliknya adalah jaringan di seluruh provinsi. Kalau dia ada di sini, kau tak bisa sentuh aku. Ya, Bapak Wijaya pasti datang untuk mendukung kita.
Begitu Bapak Wijaya tiba, apa sih orang terkaya? Kita duduk dan bicara. Dalam bisnis ada aturannya. Bukan dengan bawa ratusan pengawal kau bisa seenaknya. Arif, jangan kira bawa ratusan pengawal bisa bikin aku takut. Aku bilang, Bapak Wijaya, Raja Retail seprovinsi, dihormati di semua kalangan. Dia sebentar lagi sampai. Benar. Bapak Wijaya dan keluarga kita sudah 5 tahun kenal Bima. Coba sentuh Bima sedikit saja. Kau tahu Pak Wijaya kesini untuk apa? Proyek Jalur Logistik Nasional Grup Santapan Sejahtera sudah dimenangkan Pak Wijaya. Dan aku adalah penanggung jawab penuh proyek ini. Gaji 500 juta setahun, belum termasuk komisi. Proyek satu ini saja setahun omsetnya puluhan miliar. Kau pikir kau direktur utama omong kosong? Dalam bisnis ada aturan mainnya. Pak Wijaya pegang urat nadu logistikmu. Berani kau sentuh aku? Coba sentuh aku. Dik Arif, kakakmu benar. Kau orang terkaya. Kakakmu tangan kanan Pak Wijaya. Kalian berdua bersatu pasti tak terkalahkan. Keluarga kan? Duduk baik-baik bicara. Benar, biar putus tulang masih nyambung. Dik Arif, kau modal Bima koneksi saling melengkapi. Dengar? Kalau kau pintar, minta maaf sekarang. Nanti setelah Pak Wijaya datang, kita duduk bicara kerjasama. Proyek logistikmu itu, biar aku yang urus. Kau ketawa apa? Kau pikir Bapak Wijaya berani melindungimu? Pak Wijaya 5 tahun bersamaku. 5 tahun. Aku yang urus pasarnya, sewa gudang, minum dengan klien sampai muntah darah. Kalau bukan aku, siapa? Tunggu saja, Bima. Bima, keluar. Pak Wijaya! Pak Wijaya, aku di sini, tolong. Arif bawa orang ganggu aku. Dia pura-pura jadi direktur utama Grup Santapan Sejahtera. Bapak Wijaya. Bapak Wijaya, akhirnya Anda datang. Lihat dia, bawa ratusan preman buat onar di rumahku. Arif itu adikku. Pura-pura jadi apa? Direktur utama Grup Santapan Sejahtera. Besar kepala di sini. Kamu yang mendukungku. Bunuh dia. Bapak Wijaya. Bapak Arif, kudengar nenek sudah pergi, saya terlambat. Bapak Wijaya, kamu panggil dia apa? Bima, kamu suruh saya bunuh siapa? Kamu ulangi sekali lagi. Kamu tahu dia siapa? 3 tahun lalu, gedung perbelanjaan Wijayaku 600 juta barang macet di tangan. Bank nagih pinjaman. Aku hampir loncat dari gedung. Dia, di pasar malam di belakang lapak besi tua. 1 kalimat menyelamatkan nyawaku. Blind box bundling pemasaran kelaparan. Kalian pernah dengar kata-kata ini 3 tahun lalu. Di seluruh negeri, hampir tidak ada yang paham. Dia hanya bilang asal. Barangku senilai 600 juta ludes dalam setengah bulan. Sejak hari itu saya, Bapak Wijaya, hidup ini miliknya. Ini benar? Benar, aku bilang apa yang benar. Dia dulu di pasar malam Kota Bukit Jaya jual daging babi. Semalaman dapat 600.000. Biaya konsultan 10 juta dikembalikan. Tidak mau, dia bilang. 10 juta tidak bisa beli 1 gedung perbelanjaan Wijaya, hutang budi pemilik gedung padamu. Demi kalimat itu, aku ikut dia 3 tahun. Dia bilang ke timur, aku tidak ke barat. Jalur logistiknya, rantai pasokannya, bisnisnya di seluruh negeri, saya, Bapak Wijaya, membantu dengan setia tanpa komplain. Tidak mungkin. Pak Wijaya, saya sudah bekerja untuk Bapak selama 5 tahun. Bapak selalu menghargai saya. Menghargai kamu? Bima, kamu pikir apa yang membuatmu di perusahaanku menduduki posisi ini sekarang? Kemampuan saya. Kemampuan apa yang kamu punya? Kamu bahkan laporan kuartalan saja tidak bisa hitung dengan benar. 3 tahun lalu aku periksa arsipmu. Di situ tertulis kamu punya adik, namanya Arif. Karena 2 kata itu, aku naikkan kamu dari petugas gudang menjadi supervisor. Kamu pikir itu hasil jerih payahmu sendiri? Karena dia? Ya, karena dia. Aku, Bapak Wijaya, berhutang budi pada Pak Lin. Tidak bisa kubalas. Makanya aku hanya bisa sedikit berbaik hati pada kakaknya. Anggap saja merawat keluarganya. Dan hasilnya? Kalian mengusirnya dari rumah, pergi tanpa membawa apa-apa. Dia di luar sana berhasil menjadi orang terkaya di kota provinsi agung. Kalian di rumah menghisap darahnya, dan masih memaki dia kacung tak tahu terima kasih. Bima, uang muka rumah mewahmu di tepi sungai. Siapa penjaminnya? Kamu sendiri tahu, aku.
Kenapa aku menjaminmu? Karena kamu Margalin. Karena adikmu bernama Arif. Itu jaminan rumah itu. Tanpa Pak Lin, suamimu sekarang masih angkat barang di gudang. Pak Lin, pemakaman nenek, menurut Bapak bagaimana? Saya akan bantu sepenuhnya. Pak Wijaya, terima kasih. Urusan nenek saya urus sendiri. Pak Wijaya, ada yang mau kutanya. Silakan Pak Lim. Bima anak buahmu kan? Iya, dia karyawan perusahaanku. Anak buahmu. Pakai uangku. Mau merumahkan nenekku yang udah 60 tahun ditempati. Nenek belum dikubur. Dia di ruang duka buru-buru manggil kontraktor. Ini mau diapain? Bima, apa yang kau lakuin? Pak Wijaya. Aku bongkar rumah warisan sendiri, nggak ada urusan sama Pak Lim. Nggak ada urusan? Itu rumah nenek Pak Lim. Baru aja meninggal, kau bongkar. Apa kau tega? Pak Wijaya. Aku nggak tahu dia Pak Lim. Aku beneran nggak tahu. Nggak tahu? Nggak tahu dia adik kandungmu? Kau udah nyusahin dia 6 tahun. Kau nggak tahu? Pak Lim. Aku lalai ngawasi anak buah. Bajingan ini, mulai hari ini dipecat. Dari pusat sampai semua cabang nggak bakal diterima kerja. Dipecat? Pak Wijaya, jangan pecat aku. Aku udah 5 tahun ikut Bapak. 5 tahun? Kau ikut aku 5 tahun. Apa yang tadi kukatakan belum cukup jelas. Bagaimana kau dapat posisi itu? Karena adikmu Margalim. Tanpa Pak Lim, kau nggak pantas jadi tukang sapu. Pak Wijaya, jangan gitu. Kami punya orang tua dan anak. Jangan ngaku miskin. Bicara soal uang Bima, kau bilang sendiri. Di mana 300 juta uang perusahaan? 300 juta apa? Jangan pura-pura. Bulan lalu audit 300 juta dana logistik kau yang tanda tangani. Uangnya, barangnya nggak cocok. Kira-kira aku nggak tahu. Selama ini aku diam karena Pak Lim. Sekarang bilang, di mana 300 juta? 300 juta? Bima, kau bilang mau bikin villa bagianmu 250 juta itu uang perusahaan ya? Diam. Kamu telah menggelapkan uang perusahaan. Kamu pakai uang perusahaan untuk bangun villa. Aku tanya, kartu kreditmu hutang 2 juta, pakai apa bayar? Kamu bilang cari cara. Caramu cuma mencuri uang perusahaan. 2 juta. Bagus. Bima, gaji 8.000, hutang 2 juta. Berani juga pakai uang perusahaan. Berani sekali kamu. Pak Wijaya, Pak Wijaya. Aku bayar segera. Kumohon jangan lapor polisi. Bayar? Pakai apa bayar? Kartu kreditmu sudah penuh. Rumah itu dibeli dengan kredit, mobil juga kredit. Bayar dengan nyawamu. Pak Arif. Uang perusahaan 300.000. Menurut Bapak bagaimana? Kak Bima, kamu di luar bilang ke orang, rumah mewahmu di tepi sungai seharga 3 juta, dibayar lunas. Kamu di kampung bilang, kamu mau keluar 250.000 untuk bangun villa. Gajimu 8.000, hutang ke bank 2 juta, kartu kredit semua penuh. 250.000 ini hanya bisa diambil dari perusahaan. Ambil uang perusahaan untuk bangun villa. Villa itu dibangun dengan membongkar rumah nenek. Sebelum bongkar rumah, kamu mau usir nenek ke gubuk yang bocor angin, Kak Bima. Setiap uang yang kau curi, semua menginjak nyawa nenek. Aku bayar. Aku bisa bayar. Sebelum fajar, 300.000 tidak kurang 1 sen pun. Kembalikan ke rekening perusahaan. Kalau tidak bayar, aku lapor polisi. Menggelapkan uang perusahaan. Kamu akan dipenjara seumur hidup. Aku tidak punya 300.000, sungguh tidak punya. Selesai. Benar-benar selesai. Kredit rumah tidak bisa bayar, kartu kredit tidak bisa bayar. Sekarang uang perusahaan juga harus bayar. Bima, kamu sudah menghancurkan keluarga ini. Arif, kamu adik kandungku. Tolong aku. 300.000 bagimu, hanya sejumlah kecil. Tiga tahun lalu, saat kau usir aku tanpa apa-apa. Aku juga pernah memohon padamu. Apa katamu? Kamu bilang, keluarga ini tidak ada tempat bagiku. Rumah nenek. Siapa yang berani sentuh satu bata pun? Aku buat dia seumur hidup. Tidak bisa berdiri lagi. Arif, dasar anak tak tahu terima kasih. Aku mengandungmu 10 bulan dan melahirkanmu. Kamu besar dengan air susuku. Sekarang kamu kaya. Kamu sudah merasa hebat. Kamu diam saja melihat kakakmu sendiri masuk penjara. Kamu tidak peduli. Apa kamu masih punya hati? Kamu melahirkanku lalu. Umur 6 tahun aku sudah bekerja di sawah. Umur 10 tahun mulai beternak babi. Surat penerimaan kuliah umur 18 tahun kamu sobek. Kamu melahirkanku. Apakah melahirkan seorang anak laki-laki atau hewan ternak?
Aku tidak peduli. Kamu keluar dari perutku. Kamu berutang padaku 300.000. Kamu keluarkan 300.000 untuk selamatkan kakakmu. Lalu beri aku dan ayahmu beli rumah untuk pensiun. Kalau kamu tidak memberi, sekarang aku akan menabrakkan diri di depan makam nenekmu sampai mati. Biar seluruh desa lihat kamu itu bagaimana kau menyiksa ibu kandungmu sampai mati. Silakan tabrak. 4 tahun lalu, kalian demi paspor Citra menjual peternakan babi yang aku kelola selama 6 tahun kepada preman desa seharga 5.000. 3 tahun lalu kalian demi rumah zonasi sekolah Bima lebih memilih mengusirku dari rumah daripada mengembalikan uang mahar 400 juta. Kau bilang pergilah pergi dan jangan pernah kembali. Sekarang kau terbaring di tanah berguling-guling minta uang. Kau pikir aku akan luluh? Kau dasar anak durhaka, kau akan mati sengsara. Jangan paksa aku. Kau mau apa? Jika hari ini kau tidak mengeluarkan 600 juta, besok aku akan menggugatmu ke pengadilan kota provinsi agung karena tidak merawat orang tua. Aku akan mengundang semua wartawan provinsi untuk datang merekam biar stasiun TV mengeksposmu tidak merawat orang tua. Lihat saja perusahaan jelekmu ini bagaimana bisa terus berjalan. Berani kau? Biarkan dia selesai bicara. Aku tidak hanya menggugatmu, aku akan duduk di depan kantormu. Aku akan mengangkat papan biar seluruh Tiongkok tahu. Arif adalah anak durhaka. Harga sahammu, klienmu, namamu akan aku hancurkan semua. Kau percaya tidak? Pak, surat yang ada di tanganku perjanjian pemutusan hubungan itu tertulis hitam di atas putih. Sidik jarimu masih terkunci di pengacaraku. Silakan gugat pengadilan, pertama-tama akan mengeluarkan dokumen itulah. Kau sendiri yang mengusirku dari rumah. Itu karena kamu memaksaku. Kamu tidak patuh, kamu tidak berusaha, aku mengusirmu. Itu untuk memberimu pelajaran. Untuk memberiku pelajaran, kamu mengambil uangku 18 tahun yang aku kumpulkan habis, untuk membeli rumah Kak Bima, untuk membayar uang sekolah Kak Citra, habis semua, lalu menendangku keluar. Ini yang disebut pelajaran? Aku ayahmu, aku mengambil uangmu, itu sudah seharusnya. Sudah seharusnya? Baik. Nenek merawatmu 40 tahun, kau usir dia ke gubuk, itu juga sudah seharusnya. Jangan pakai nenek untuk menekanku. Aku menekanmu? Malam nenek meninggal. Lagi apa? Kau sedang bersama Kak Bima menghitung anggaran pembangunan villa. Nenek berhenti bernapas, kau bahkan pintu kamarnya tidak pernah kau buka. Tunggu saja. Besok aku pergi ke kota provinsi agung. Aku ingin lihat, apa kau sanggup bertahan? Ayah kandungmu datang mengemis. Diam semua. Aku kasih kalian jalan keluar. Kak Bima, jual rumah mewah tepi sungai kamu. Cicilan rumah dan kartu kredit. Uang perusahaan Bapak Wijaya 300.000. Lunasi semua. Kalau masih kurang aku yang tutup. Jual rumah, lalu aku tinggal di mana? Di sini, rumah lama. Aku bayar renovasinya. Cukup untuk sekeluarga kalian. Tinggal di kampung, TK bilingual anakku gimana dong? Anakmu sekolah di SD kampung. Kamu malu? Kalau gitu kamu masuk penjara jenguk bapaknya. Lebih terhormat. Rumah yang ditinggali nenek selama 60 tahun, rumah itu robohkan. Di situ bangun taman makam. Nenek seumur hidupnya tidak pernah bahagia sehari pun. Setelah meninggal, ku ingin dia tinggal di tempat terbaik. Setelah taman makam selesai, kalian tinggal di rumah lama. Jagakan makam nenek untukku. Seumur hidup. Apa jaga di sini? Nenek membesarkanmu selama 40 tahun. Kamu bahkan malam terakhirnya tidak pernah menjaganya. Sekarang gantilah. Dik Arif, kami orang tuamu. Kau suruh kami jaga di sini. Kau bilang begitu, tidak takut jadi bahan tertawaan? Saat kalian curi 200.000 dari saya, apa takut jadi bahan tertawaan? Mengusir nenek ke gubuk kayu, apa takut jadi bahan tertawaan? Kalau aku mau jadi apa? Bertani, beternak babi, apa saja bisa. Bukankah kau bilang aku petani? Sekarang kau yang jadi. Dik Arif, kalau aku
Urusanmu aku tak bisa campur. Bapak Santoso berutang 1,5 juta padaku. Bagian hukum akan kejar sampai selesai urusanmu dengan dia. Kau urus sendiri. Ini syaratnya setuju? Uang perusahaan Kak Bima hari ini aku gantiin. Jual rumah pelan-pelan tak akan paksa kalian. Tidak setuju, Dodi? Panggil pengacara. Pak Tua setujulah kalau Bima masuk penjara, keluarga ini hancur. Nenek cucu akan bangun taman terbaik untuk nenek. Setiap tahun saat Qingming aku pulang menjenguk nenek.